Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra. Nomor induk mahasiswa 2892150015. Kelas D, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan memaparkan mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bapak Haji Warman Marsha. 1. Pendekatan historis atau sejarah. Pembahasan nilai-nilai Pancasila dari segi sejarah atau aspek historis diperlukan sehubungan dengan sifat dari nilai yang abstrak. Dengan cara ini dapat diketahui proses tumbuhnya dan melembaganya nilai-nilai tersebut dalam kegiatan kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara. Perlu ditegaskan di sini bahwa pembahasan aspek historis bukanlah sama dengan pelajaran ilmu sejarah murni, tetapi hanya terbatas pada pengungkapan fakta sejarah yang ada kaitannya langsung dengan proses pertumbuhan serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan sejarah hanya membicarakan fakta sejarah yang ada sangkut pautnya dengan Pancasila. 2. Dari segi hukum ketatanegaraan, pendekatan yuridis konstitusional sangat penting untuk dihayati karena hukum yang mengatur kegiatan atau kehidupan kita, pribadi, masyarakat, dan negara sebagai konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara kita. Tegasnya, tatanan kehidupan Pancasila tersebut perlu dipahami dengan baik agar dapat mengamalkannya dengan baik. Hal ini penting untuk dipelajari karena sulit bagi kita untuk berbuat atau bertindak jika kita tidak mengetahui dengan baik segi-segi hukum ketatanegaraan dari Pancasila. Dikatakan demikian karena semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan kehidupan mengalir dari nilai-nilai Pancasila. Ketiga, pendekatan hermeneutik. Hermeneutik adalah metode pendekatan filsafat untuk memaknai fenomena-fenomena hidup, artinya pergulatan pemikiran dalam tataran praktis. Mempelajari Pancasila tidak sebagai sebuah paradogma yang sakral, tetapi mempelajari Pancasila dari pendekatan ilmiah, akademik, atau dari segi yuridis konstitusional dan objektif ilmiah. Artinya, mempelajari Pancasila sebagai faham filsafat atau filosof, way of thinking, pendekatan pedagogis, pendidikan Pancasila sebagai pendidikan nilai, pengembangan kepribadian atau kebebasan. Kebebasan interpretasi harus diikuti usaha konstruktif atas nilai yang muncul. Artinya, tidak hanya sekedar kritis, tetapi juga mampu memberikan solusi. Berarti, menggali Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa atau way of life, nilai, sesuatu yang berharga atau penting. Sifat, nilai-nilai bersifat imanen, iman atau keyakinan, dan subjektif, artinya nilai yang dihayati, berkaitan dengan keselarasan, kecocokan, keserasian, atau strak, sesuatu sikap batin, sulit dijelaskan, atau susah dibaca semua orang. Nilai bersifat universal dan objektif, artinya nilai tersebut dapat dijelaskan dengan alasan yang masuk akal. Mengapa suatu nilai yang dicita-citakan oleh pribadi tertentu penting bagi hidup semua orang sejauh mereka manusia. Karena itu, nilai ini patut dikejar oleh semua orang. Norma, ukuran bagi perilaku atau patokan pedoman perilaku. Berdasarkan sumber, norma dekat atau tolak ukur langsung dapat diterapkan pada yang harus diukur. Norma terakhir asli, alasan berlakunya norma dekat berdasarkan cakupannya. Norma teknis
berlaku untuk tujuan kegiatan sementara terbatas. Norma berlaku umum, skala luas bagi banyak orang. Norma sopan santun berlaku atas dasar kebiasaan dan pendapat kebanyakan orang. Norma hukum ditetapkan oleh otoritas masyarakat, dapat dituntut pelaksanaannya, pelanggarannya ditindak dengan pasti oleh penguasa sah. Norma moral merangsang orang berperilaku berdasarkan ajaran, prinsip moral yang ditetapkan agama, masyarakat, bertujuan mengarahkan orang pada tujuan terakhir hidup manusia, atau benar, indah, baik, bahagia. Sanksi, hukuman atau penghargaan yang diberikan untuk ketepatan pelaksanaan norma. Sanksi bisa berupa 1. Reward, upah, hadiah, atau pahala. 2. Punishment, hukuman. Berfilsafat harus memenuhi syarat-syarat berpikir, yakni rasional, memakai akal sehat, memecahkan masalah dengan rasio, logika, logis, dan menggunakan argumentasi. Kritis, tidak cepat puas atas jawaban sendiri atau yang disodorkan orang lain. Apa sebab, kenapa, mengapa, bagaimana, mencari jawaban benar di tengah relativitas jawaban. Sistematis atau runtut, berpikir atau mengajukan jawaban dengan urutan tertentu, dengan pola yang jelas, menggunakan logika atau cara berpikir yang teratur. Menyeluruh, artinya merata, keseluruhan lapisan masyarakat dari kota sampai pelosok, desa terpencil sampai terpencil, dari pejabat sampai rakyat mendalam, artinya meresap masuk ke dalam pemikiran sanubari sehingga lebih paham, lebih mengerti. Normatif, Pancasila merupakan perwujudan diri dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.